Nilai tukar mata uang politik buat 5 tahun ke depan sudah mulai terlihat. Ya, walaupun hasil perhitungan suara pemilihan legislatif masih berlangsung, tapi dari hasil quick count, perkiraan hasil akhir sudah mulai tampak. Buat 5 tahun ke depan, PDI Perjuangan masih akan mempunyai nilai tukar tertinggi, sekitar 16 sampai dengan 18% suara di DPR RI. Di urutan kedua ada Partai Golkar dengan 14 sampai dengan 16% suara. Dan partainya Pak Prabowo, yakni Partai Gerindra, dia sudah dikunci oleh Pak Jokowi buat berada di posisi ketiga saja. Gagal jadi jawara Pileg 2024. Nilai tukar Partai Gerindra diprediksi antara 11 sampai dengan 14% suara. Di posisi keempat ada Caimin dan PKB-nya, Partai Kebangkitan Bangsa. Dia ini mengantongi nilai tukar antara 10 sampai dengan 12% suara. Dan di urutan kelima ada Partai Nasdemnya Pak Surya Paloh dengan nilai tukar antara 9 sampai 11% suara. Dari angka-angka tersebut, tampak Ibu Mega tidak seleluasa dulu lagi. Nilai tukar yang dipegangnya sudah berkurang dan relatif mampu diimbangi oleh partai-partai 5 besar. Sementara Pak Prabowo, walaupun dia bakal jadi presiden, tapi posisinya di parlemen tidaklah dominan. Dia perlu membangun koalisi yang solid untuk menjaga program-programnya bisa mendapatkan dukungan DPR dan berjalan dengan mulus. Sekarang, pertarungan ada di tangan 5 tokoh utama dalam percaturan politik nasional. Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Caimin, dan Pak Surya Paloh. Di sini kabarnya posisi Caimin agak goyah karena mulai muncul gerakan pengambil alihan PKB oleh kubu yang didukung oleh Pak Jokowi. Gerakan ini masih terkait dengan rencana Pak Jokowi membangun koalisi permanen 3 partai, yakni Golkar, PKB, dan PAN, seperti yang sudah dibahas di episode sebelumnya. Tapi tentu saja berbekal sukses menaikkan suara PKB di Pileg kali ini, Caimin nggak bakalan dengan mudah untuk disingkirkan. Kita perlu melihat sejauh mana nantinya kubu Pak Jokowi ini mampu menyerang dan merebut PKB dari tangan Caimin. Buat sementara waktu, kita bisa anggap Caimin kokoh di posisinya sebagai Ketua Umum PKB. Dan dia sekarang sudah menjadi pemain utama di percaturan politik nasional. Dia sudah bisa lebih sejajar dengan Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh. Dia bukan anak bawang lagi. Lalu, pertanyaannya kini, di antara 5 pemain utama tersebut, di antara Ibu Mega, Pak Jokowi yang memegang Partai Golkar, Pak Prabowo, Caimin, dan Pak Surya Paloh, siapa yang bakal bergabung dengan siapa? Dan siapa saja yang bakal jadi lawan mereka? Hanya saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan, 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Peta politik ke depan diyakini bakalan diwarnai persaingan diam-diam di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka bakal berebut pengaruh dalam menjalankan pemerintahan dan pastinya di benak mereka sudah terbayang pertarungan buat pemilu 2029 juga. Buat 5 tahun mendatang. Sejak sekarang mereka sudah harus pasang kuda-kuda. Maka kita perlu melihat bagaimana ke depannya. Kemana Ibu Mega, Caimin, dan Pak Surya Paloh mengarahkan dukungannya. Di luar kelima partai utama, 2 partai pendukung tampak sudah lebih jelas posisinya. PAN ada di kubu Pak Jokowi, dan Partai Demokrat lebih condong ke Pak Prabowo, yang sesama tentara. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, dengan modal hanya 4% suara, mungkin peran mereka kurang signifikan. Kalau formasi Gerindra Demokrat terbentuk mendukung Pak Prabowo, suara mereka kira-kira 21% suara. Sementara itu, formasi Golkar, PKB, dan PAN di kubu Pak Jokowi bakal mengantongi sekitar 33% suara. Dengan formasi seperti ini, posisi Pak Jokowi jelas sangat kuat buat mengunci Pak Prabowo. Makanya nih, dengan melihat konfigurasi seperti ini, kita bisa paham mengapa sekarang ini Pak Jokowi tidak terlalu peduli
kalau PDI Perjuangan ada di posisi sebagai oposisi. Sementara Pak Prabowo sangat mengharapkan PDIP ini masuk juga ke koalisi pemerintah untuk menjadi penyeimbang. Yang bisa kita yakini sekarang, Pak Prabowo dan keluarganya bersama-sama para pendukungnya, mereka pastinya nggak mau Pak Prabowo cuma jadi presiden boneka yang dikendalikan dari belakang oleh Pak Jokowi. Makanya sekarang ini Pak Prabowo pasti sedang mati-matian membangun koalisinya sendiri. Mungkin langkahnya termasuk mengamankan PKB dan tentu saja terus berusaha membujuk PDI Perjuangan buat masuk ke pemerintahan. Lalu, bagaimana dengan PKS? Partai Keadilan Sejahtera? Oke, teman-teman kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudari kita, yaitu Rini Bedoyo. Apa yang disampaikan oleh saudari Rini Bedoyo ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui situasi dinamika politik yang terjadi dan mengenai Pilpres di 2024. Tentunya Pilpres 2024 adanya kecurangan atau adanya hanya haus kekuasaan. Nah, teman-teman, Rini Bedoyo ini membahas soal bagaimana bergabungnya Partai Golkar, Partai PAN yang akan bergabung di koalisi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Nah, ada juga Partai PKB. Tetapi PKB ini yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres di 2024. Apakah PKB akan bergabung ke Partai Gerindra yang akan menjadi suatu koalisi dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran? Tentunya Gibran dan Prabowo telah diumumkan oleh KPU mereka menang dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Dan teman-teman, ketika Pak Jokowi juga dalam situasi saat ini, Pak Jokowi banyak diperbincangkan oleh pengamat politik dan banyak juga diperbincangkan atas cawe-cawe Pak Jokowi yang tidak sesuai aturan lagi. Teman-teman, ketika Pak Jokowi nanti habis masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, tentunya kita merindukan sosok pemimpin seperti Pak Joko Widodo yang membawa Indonesia ini lebih maju. Tetapi ketika nanti di masa jabatan Pak Jokowi yang saat ini malah Pak Jokowi hilang nama baiknya dikarenakan asumsi masyarakat, asumsi para pengamat politik terhadap Jokowi makin rusak reputasi nama dia. Memang kita bangga dengan Pak Jokowi selama 10 tahun. Kita merindukan sosok seperti Pak Jokowi ketika nanti masa jabatannya telah selesai. Yang akan dipimpin selanjutnya yaitu Prabowo dan Gibran. Teman-teman, ketika Pak Jokowi juga dinyatakan ingin bergabung ke Partai Golkar, ini sebagai isu-isu yang sangat menarik untuk kita bahas. Kita tahu latar belakang dari Pak Joko Widodo adalah orang yang sederhana, keluarga dari sederhana, yang dipimpin dan dinuaikan oleh Partai PDIP. PDIP lah yang membangun nama Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Partai PDIP yang mengusung Ganjar sebagai calon Pilpres di 2024. Dulu, kalau kita lihat dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika dia mendukung Ganjar Pranowo, yang memuji-muji Ganjar agar maju, yang diusut Partai PDIP karena kualitas Ganjar sangat baik. Tetapi nyatanya ketika jelang 1 bulan atau 4 bulan, namun ada pro dan kontra. Ketika itu Pak Jokowi meminta kepada Ibu Megawati agar bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Namun Megawati karena taat konstitusi, Megawati membantah permintaan Pak Jokowi. Kalau misalnya teman-teman tidak percaya, carilah di media sosial pernyataan dari Rudy X, adalah seorang mantan wali kota Solo
yang salah satu kader partai PDIP. Nah, disitulah ketika Pak Jokowi ditolak agar bisa mencalonkan diri sebagai 3 periode pemimpin Republik Indonesia ini, namun Pak Jokowi mengusut Gibran. Nah, Gibran kan sudah bermasalah, banyak komplain, banyak kontra terhadap keputusan MK yang meloloskan Gibran, yang memberikan karpet merah terhadap Gibran. Itu terbukti teman-teman ketika Anwar Usman telah diberhentikan sebagai ketua MK. Itu sangat terbukti. Nah, teman-teman, di sini kita tidak membahas soal tersebut, tetapi sebagaimana kata-kata dari Rini Widodo ini ketika nanti bisa jadi Cak Imin akan disingkirkan oleh Pak Jokowi, dan isu-isu bahwasanya Jokowi akan menuai kepemimpinannya di PKB ataupun Golkar. Apakah Golkar bisa menerima Pak Jokowi? Apakah PKB akan menerima Joko Widodo? Tentunya agak susah teman-teman. Ada secara peraturan atau prosedur yang mereka lakukan ketika menjadi ketua, harus menjadi kader dulu selama 5 tahun. Nah, ini agak sulit teman-teman, tapi bisa jadi nanti ketika nanti masa jabatan Pak Jokowi bisa juga bergabung kepada Partai Golkar atau Partai PKB. Nah, ketika nanti isu-isu nih ketika Pak Prabowo meminta bergabung kepada Partai PDIP agar dalam kepemimpinan koalisi dari Prabowo Subianto bisa bergabung dan memimpin Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia harus memahami situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Adanya kecurangan ataupun hanya haus kekuasaan. Nah, di sini kita akan melihat Golkar dan PAN bergabung, Prabowo sebut ini tim Jokowi. Nah, memang sejak awal bahwasanya Golkar dan PAN adalah salah satu tim sukses dari Prabowo Subianto yang memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Nah, Golkar dan PAN menyatakan bergabung dalam koalisi Gerindra PKB. Prabowo Subianto meyakini publik bahwa keempat partai ini bagian dari tim Jokowi yang berhasil membawa bangsa ke arah pencapaian cita-cita. Nah, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau yang disebut PAN mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi bakalan calon presiden pada pemilu 2024. Nah, kemudian ketika nanti bergabung mereka, sebenarnya dalam koalisi kepemimpinan Prabowo Subianto ketika nanti dia sudah dilantik menjadi presiden, sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia sah-sah saja ketika siapapun pemimpinnya, siapapun menjadi pemimpin yang kita rindukan itu adalah pemimpin yang merakyat, mementingkan rakyatnya, mewujudkan Indonesia di 2045. Itu yang kita inginkan, teman-teman. Teman-teman, mungkin dalam situasi Pilpres di 2024 ini memang jauh dalam Pilpres di 2000 sebelum-sebelumnya. Tetapi dalam Pilpres 2024 ini banyak pro dan kontra terhadap kemenangan Prabowo Subianto yang saat ini memanas di MK soal sengketa Pilpres di 2024. Nah, banyak dari paslon nomor urut 1, paslon nomor 2 lagi melakukan gugatan-gugatan yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat sekarang. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.